TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang, Gading Cempaka, Kota Bengkulu mengadakan pemungutan suara ulang atau PSU pada hari ini Kamis 22 Februari 2024. PSU di TPS 16 Jalan Gedang ini hanya untuk satu suara saja, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Pantauan tribunbengkulu.com, TPS 16 Jalan Gedang ini dibangun di halaman rumah warga yang memiliki halaman luas. Ada satu tenda besar didirikan untuk dijadikan tempat pendaftaran dan ruang tunggu. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait situasi pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di Kota Bengkulu akan dilaporkan rekan Romi Juniandra, wartawan Tribun Bengkulu yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Romi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, selamat sore Justina dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan di Kota Bengkulu sendiri, Tribuners. Pada hari ini ada 3 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang atau PSU karena melakukan beberapa pelanggaran yang dinilai oleh Bawaslu memerlukan untuk dilakukan PSU. 3 TPS ini, Tribuners, adalah TPS 16 di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Kemudian TPS 4 Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dan TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Nah, pada hari ini Tribuners, kami melakukan pengamatan di TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu, di mana di TPS ini Tribuners, warga atau DPT pemilih hanya memilih satu surat suara saja yang harus diulang, yakni surat suara untuk pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Di TPS ini, Tribuners, pemungutan suara ulang untuk presiden dan wakil presiden ini dilakukan karena adanya 5 orang pemilih dari luar daerah yang ternyata ikut mencoblos presiden dan wakil presiden di TPS ini, sehingga kemudian diputuskan oleh Bawaslu bahwa hal itu termasuk pelanggaran dan TPS ini harus mengadakan pemungutan suara ulang untuk presiden dan wakil presiden. Pantau kami sejak pukul 7.30 para warga sudah berdatangan ke TPS ini walaupun terlihat tidak terlalu ramai, Tribuners. Warga yang jika sebelumnya warga harus antre dan menunggu untuk dipanggil setelah pendaftaran, pada hari ini, pada PSU pada kali ini, warga bisa langsung datang melakukan pendaftaran dan bisa langsung mencoblos surat suara di bilik suara dan kemudian bisa langsung pulang tanpa harus menunggu. Dan juga dari pantauan kami yang datang ini lumayan sepi, Terus. Jadi 1-2 warga datang, kemudian TPS-nya akan kosong oleh pemilih, kemudian datang lagi 1-2 dan kemudian TPS-nya akan kosong lagi dari pemilih. TPS ini dalam pantauan kami terlihat hanya dipenuhi oleh KPPS, pihak pengamanan, pihak Bawaslu dan juga dari pihak KPU serta para pihak-pihak terkait lainnya. Nah, pada pukul 13.00 pemungutan suara ulang ini dinyatakan telah selesai oleh KPPS 16 ini dan kemudian dilakukan penghitungan suara untuk PS ini. Dan hasilnya dari 146 surat suara yang dicoblos atau yang dipilih atau warga yang datang memilih, 145 diantaranya dinyatakan sah dan 1 surat suara dinyatakan tidak sah. 1 surat suara yang tidak sah ini dilakukan karena atau dinilai karena pencoblosannya dilakukan di luar kotak atau di luar gambar dari 3 paslon tersebut, sehingga kemudian dari para saksi TPS dan juga KPPS dinyatakan tidak sah. 145 lain surat suara lainnya dinyatakan sah dengan perolehan suara dipimpin oleh paslon nomor urut 02, yakni Prabowo Gibran dengan 73 suara. Kemudian perolehan surat suara untuk paslon 01 Anies Muhaimin adalah 60 suara dan paslon 03 Ganjar Mahfud dengan 11 suara. Sementara untuk di TPS ini ada 267 pemilih. Artinya hanya sekitar 50% saja pemilih yang datang kembali untuk melakukan PSU ini. Ketua KPPS Mas Marzalani saat kami wawancarai mengatakan bahwa kedatangan hanya separuh saja dari pemilih atau DPT yang terdaftar adalah bisa dimaklumi karena pada hari ini bukan merupakan hari libur sehingga warga banyak yang tidak bisa izin
bekerja ataupun keperluan lainnya untuk memilih, sehingga bisa dimaklumi pemilih yang datang kurang lebih hanya 50% saja. Kami juga sempat mewawancarai beberapa warga, dan warga yang datang ini memang rata-rata izin kerja dulu untuk bisa melakukan PSB ini. Walaupun warga menganggap hal ini cukup merepotkan, namun beberapa warga yang datang yang sempat kami wawancara ini mengatakan bahwa mereka bersedia datang karena pemilu ini atau pilpres ini demi kepentingan bersama. Mungkin demikian terus laporan langsung kami dari Kota Bengkulu, kembali ke Yustina di. Terima kasih rekan Romi Juniandra, wartawan Tribun Bengkulu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami juga sempat mewawancarai Marzalini, Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Bolehkan ada 6 orang mahasiswa untuk mencoblos di sini yang bukan KTP sini. Itu KTP-nya dari Kaur, dari Muko-Muko, punya dari luar Bengkulu. Luar kota. Nah, luar kota. Itu kemarin kan sudah berkoordinasi sama PPS. Sama PPS dibolehkan. Kami persilakan di jam 1 lewat kemarin itu memilihnya. Dimasukkan DPK berarti, Mas? Ya. Jadi itu bermasalah dia enggak? Ini memang dari pagi tadi spion. Ya gini lah. Guyur intinya. Dari 267 ini sudah sekitar 90-an sampai saya yang sudah milih. Oh, jumlah DPT-nya 267. 67. Ya. Ini targetnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.